kayaknya aku nggak lulus sekolah deh kak, nanti kalau misalnya lanjut sekolah aku tuh nggak bakal lanjut dan aku tuh mau nikah itu pas 5 SD gitu loh. Audio Jungle. Semuanya, kita kembali lagi di podcastnya Mika. Akhirnya setelah sekian lama kita menunggu-nunggu, kita membuat jadwal, kita bisa ketemu dengan teman-teman kita yang berjuang di kampus Master. Dan sekarang kita langsung ke Mas Galih dan Mbak Ica. Gimana kabarnya Mas Galih? Alhamdulillah sehat. Mbak Ica? Alhamdulillah. Saya dengar Mas Galih kemarin dari Nganjuk ya, langsung ke sini. Iya, dari Nganjuk langsung menuju ke Jogja. Iya, terus sekarang kesibukannya apa Mas Galih? Kesibukannya ya ini kuliah, tapi dari terus ada proyek-proyek lainnya. Mbak Ica? Kalau saya mungkin kebetulan di organisasi di kampus ataupun di eksternal, terus ikut beberapa kegiatan yang paling juga sih. Sama-sama sibuk ya berarti. Iya, iya. Biar nggak nganggur mas, kan lagi online jadi bisa nyari yang lainnya. Terus, berarti sekarang kalian kuliahnya online ya? Ya kita juga sih sebenarnya. Iya, kan satu kelas. Satu kelas ya. Kuliahnya online. Terus gimana kendalanya waktu kuliah online? Mungkin dari Ya sebenarnya kalau dari mungkin aku aja kali. Kalau dari aku mungkin kendala kuliah online lebih ke trouble jaringan gitu maksudnya. Jaringan yang juga lebih harus bisa manage waktu karena bagi aku tuh kalau misalnya kuliah daring tuh justru malah lebih banyak waktu-waktu yang terkadang nggak bisa nggak bisa terset gitu dari kuliah offline kayak gitu. dari aku sih ya mungkin kalau materi yang diberikan kadang kurang bisa diterima sih. Jadi kayak dari penjelasan dari dosen kan ada yang hanya mengirim PPT, ada yang mempresentasikan melalui video lah. Kita menangkapnya yang hanya mengirim lewat PPT itu tidak efektif ke mahasiswa, jadi kurang begitu memahami materi lah. Mungkin dengan sistem pembelajaran seperti itu kan, sekarang kan kemarin ikut kampus mengajar pada saat kuliahnya online. Nah, gimana sih waktunya, momen waktunya itu misalnya kuliahnya online, jamnya kan juga nggak tentu, banyak yang reschedule juga dari beberapa dosen. Itu mau manage-nya waktu gimana? Sedangkan kan, mungkin sebelum ke situ kita ngobrolin dulu tentang gimana sih kemarin kampus mengajar itu, maksudnya sistemnya mulai dari kalian mendaftar sampai akhirnya diterima, terus datang ke sekolahnya, terus mengajar itu gimana? Ini boleh sambil dibuka nggak, Mas? Kan udah set kan ini gimana? Masih biar enak gitu. Jawab. Kalau dari aku sih gimana ya? Bisa terjun ke kampus mengajar ini pertama itu ajakan mas. Jadi ada salah satu teman juga berjuang di kampus Merdeka yang share lewat grup. Habis itu apa sih kampus mengajar, nyari dosen di internet. Habis itu oh ternyata terjun ke lapangan langsung. Saya juga tertarik nih mas, jadi kayak suka kan, langsung terjun tuh suka. Terus di situ daftar, udah keterima. Ya nggak nyangka juga mas bisa keterima di kampus mengajar. Kemarin kayaknya Anda menghubungi saya dan ini ya, tanya-tanya ya kan, ternyata saya nggak masuk. Iya, waktu itu kan WA saya kan, WA sampean, habis itu
itu tanya apa ya waktu itu tentang persyaratan apa gitu. Ternyata nggak pernah. ya ya gimana, tak kira ya samanya masuk sama aku ya, gak nyangka Pak masuk. Mbak Ida gimana Mbak? Ya kalau dari aku mungkin bukan serta minta langsung daftar ya, karena kan waktu itu pas di program kampus mengajar kebetulan lagi ada di rumah. Terus kan memang karena kebetulan dari daerah 3T juga, dan di sana juga tuh kebetulan bener-bener dari anak-anak di sekitar itu adik-adik tuh bener-bener nggak ada sekolah. Jadi mereka tuh hanya datang ke sekolah seminggu 1 kali, itu pun hanya mengambil tugas, ngumpulin tugas udah. Sedangkan kayak metode pembelajaran di sana nggak bisa secara offline ataupun nggak bisa secara online. Jadi karena bener-bener nggak ada jaringan sama sekali. Dan kalau misalnya kita ngeliat di Jogja kan biasanya bisa apa ya, mereka bisa menggunakan platform semacam TVRI gitu kan. Tapi kalau di sana tuh nggak ada. Jadi bener-bener yang bisa dilakukan adalah hanya secara offline. Cuman karena memang dari guru-gurunya pun memang tidak terfasilitasi dan nggak bisa juga gitu kan. Karena di sana sistemnya memang nggak ada yang jaga prokes gitu loh. Dan waktu itu sempat juga apa ya, kayak aku tuh ada rencana juga sama teman-teman di sana gitu buat berkontribusi untuk pendidikan untuk ngajar secara langsung. Cuman karena memang kalau misal sistemnya volunteer gitu kan, itu kan maksudnya nggak ada apa yang disebut tuh nggak ada izin khususnya gitu kan. Dan di situ waktu itu sempat juga bahkan sampai sama ibu juga gitu, gimana kalau susah kita ngajar di rumah sekitar gitu, walaupun mungkin nggak satu SD, cuma setidaknya orang-orang tetangga gitu, anak tetangga. Cuman di situ tuh nggak bisa karena memang dari anak-anaknya pun padahal udah sampai dek ayo kita belajar bareng nih di rumah kakak, semua tuh pasti pada bilang nggak mau kak, ada kesibukan ini kesibukan itu, padahal jelas ya main-main doang gitu anak SD. Singkat cerita akhirnya waktu itu ada info kampus mengajar kan, di situ daftar, dan itu pun tuh sempat terkendala juga kita kan karena surat rekomendasi dan sebagainya. Tapi alhamdulillah waktu itu dipermudah juga karena memang dipermudah juga sama pihak mahasiswa kampus. Dan alhamdulillah waktu itu bisa. Dan singkat cerita waktu itu kita juga ikut tes dan sebagainya. Dan itu pun benar-benar banget kayak untuk perjuangan tes pun aku sampai berapa ya? Sampai aja sekitar 35 km ya untuk dapet jaringan doang sama pembekalan doang sih. Karena emang di sana sulit banget dari aku mungkin gitu sih. Jadi Mbak Ida berarti di SD? Iya, aku di SD. Ya semua kan Masih di SD. ya mengajar Angkatan 1 di SD. ya angkatan pertama. Kalau yang angkatan kedua itu SD sama saja. Itu di satu sekolah itu hanya satu mahasiswa atau ada beberapa? Kalau itu tergantung pembagian. Jadi kalau di ICA setahu satu SD satu orang ya. Iya, kalau dia bisa Kalau dia tuh 9 kalau nggak 8 kemarin. 8 anak. 8 mahasiswa untuk satu sekolah. Iya, satu sekolah 8 mahasiswa. Itu kalian punya program sendiri atau benar-benar membantu sekolah itu atau gimana? Kalau program kalau sebenarnya kan kalau dari program Kemendikbud sendiri ada 4 program ya. Yang pertama kan untuk administratif, ya. terus apa namanya yang untuk Literasi. numerasi, sama lagi untuk manajemen ya. Manajemen. Itu iya itu kan ada 4. Cuman di situ juga kita diminta untuk bikin program nih untuk sekolah gitu. Apa sih sebenarnya kita analisis dari kondisi masalah di lapangannya kan, masalah apa aja. Kalau dari aku tuh aku bekerja sendiri di sana. Dan beberapa program itu ada sekitar 6 program untuk sekolah. Itu pun ada satu program itu nurse cilik. Jadi salah satu hal yang dimana aku bangga banget kayak bisa memperkenalkan profesiku sendiri gitu kan. Karena di sana pun memang kalau misalnya bisa dibilang tuh mereka unik juga. Bahkan dari satu SD yang aku waktu itu megang anak kelas 5, saat aku tanya mereka, adek kalau udah lulus mau jadi apa? Terus mereka pasti bilang gini, kayaknya aku nggak lulus sekolah deh kak, nanti kalau misalnya lagi sekolah aku tuh nggak bakal lanjut dan aku tuh mau nikah. Itu pas 5 SD gitu loh, kayak gitu itu kayak pendidikan tuh maksudnya berarti kan minim banget gitu, kayak padahal kalau dilihat dari segi ekonomi mereka tuh benar-benar menengah ke atas semua. Dan kalau dilihat dari apa ya, orang tuanya pun justru yang bikin aku kaget adalah orang tua mereka itu kan adalah temennya seangkatan aku gitu waktu SD. Karena kebetulan aku tuh ditempatin di sekolah yang sama waktu aku tuh alumni dari SD itu. Dan ternyata
anak-anak muridnya aku itu adalah anak-anak dari temanku sendiri, berarti kan bisa dibilang ibu muda ya. tapi itu tadi sulit sih. Kamu di tempat SD tempat kamu SD dulu. Iya. Dan murid-muridnya di sana adalah teman-teman. Iya. Luar biasa. Dan mereka anak-anaknya udah kelas 6 SD. Kelas 5 kelas 6 SD. Iya. Itu nikahnya Kalau belum lulus SD pengen nikah. Luar biasa. luar biasa. Kalau Mas Gali gimana Mas? Waktu itu ya sama sih, ada yang jadi di awal sebelum masuk di sekolah itu kita bikin kayak program ini nanti mau ngadain acara kegiatan apa aja. Waktu itu jadi dibagi mas, tiap masing-masing mahasiswa harus punya ini apa tujuan sama program sendiri. Waktu itu saya ini di bagian manajemennya kan, jadi tidak langsung terjun ke anak-anak siswanya itu enggak. Saya banyak di bagian DU di manajemennya. Waktu itu kan sekolahan masih baru mas, yang saya kemarin baru lulusin 2 angkatan kalau nggak salah. Terus belum punya website kan waktu itu. Jadi di situ kepala sekolah juga bilang minta dibikinin website, kok sama pemikiran saya belum punya website dan sekolah ini. Saya kira programnya saya bikin website buat sekolah. Itu programnya kan tidak tadi karena satu orang berarti dalam satu orang. Kalau Mas Gali berarti satu tim atau tetap satu tim itu perorangan punya program sendiri-sendiri. Ya itu nanti jadi kayak satu tim. Nanti satu anak itu disuruh ngasih satu program. Oh, Ini misal kita nih bertiga satu tim, sampai punya program sendiri, yang punya program gitu. Ya, soalnya waktu itu kan banyak juga mas di sekolahku 8 anak, jadi dibagi. Itu sebenarnya tergantung ke kebutuhan sekolah juga, karena sebelum kita bikin program tuh emang kita harus analisis dari masing-masing sekolah dulu. Misalnya ini kayak sekolah ini misalnya kayak manajemennya kurang, berarti apa nih kira-kira program yang bisa kita kasih gitu. Jadi harus berdasarkan analisis masalah dan solusinya apa, setelah itu nanti muncullah programnya. Dan program ini juga nggak bisa serta-merta langsung diterapkan juga, tapi harus dikonsultasikan dulu, karena kan kita ada guru pembimbing akademik, ada guru ibu pamong, terus ada guru dosen pembimbing, sama yang kepala sekolah gitu kan di sekolahan. Jadi waktu itu sih kalau aku konsulnya ke guru pamong, terus ke guru-guru di sekitar, ke guru di sekolah juga, kepala sekolah, guru dosen pendamping, sama waktu itu langsung ke ini apa ya, kalau di yang pengurus kecamatan gitu. Jadi ini apa koordinator iya, wilayah. jadi emang harus berkesinambungan gitu. Dan kalau itu pun program memang harus dikonsulkan. Jadi walaupun misalnya programnya bagus, tapi sekolah misalnya nggak dukung tuh nggak bisa juga. Jadi kita kan waktu sudah ditugaskan itu 1 hari kita belum ngelakuin apa-apa, kayak orientasi sambil ngeliatin ini yang mau dijadikan program nanti apa gitu. Jadi melihat situasi di sekolahnya itu. Makanya setiap yang tadi dikatakan sama Ica tadi, setiap sekolah itu beda-beda sesuai dengan kebutuhan dan sekolah ini. Terus caranya mengenai waktunya gimana? Kan online, contohnya juga nggak pasti kan ya tadi di awal kan. Terus tugas-tugasnya pasti sudah ada, tugas dari kuliah, tugas dari kampus merdekanya sendiri, tugas dari mungkin organisasi di luar kampus dan di luar kampus merdeka itu. Nah itu mau manage-nya gimana? Kalau aku sih biasa aja mas, yang penting jadwalnya kalau nggak ada yang bentrok itu yang mana ya, yang bentrok itu yang tak utamain itu yang nggak bisa ditinggal. Jadi misal kalau waktu itu ada bentrok kuliah sama kampus mengajar,
kampus mengajarnya kan di langsung ke sekolahan. Ya aku ke sekolahan, nanti kuliahnya online kan hanya melalui BCA kan, jadi nggak begitu ribet sih bagi waktunya. Kalau aku gitu. Oke. Kalau dari aku sendiri mungkin lumayan sulit juga ya, karena yang pertama itu nggak ada sinyal, jadi sulit banget. Dan itu pun emang banyak banget kendala. Kenapa? Karena kalau mungkin kalau dari Mas Gali kan anak ya, ada 8 anak itu. Cuma kalau aku hanya seorang diri di sekolah, dan aku tuh ngajar sampai 6 kelas dalam bersamaan. Dan itu secara offline. Dan kelasnya kan emang bisa dibilang tuh naik turun tangga gitu kan. Jadi di satu waktu itu gimana caranya aku harus bisa manage dari ke 6 kelas itu. Udah kelas 2, kelas 1 ya kayak gitu kan nggak semudah itu gitu kan. Kalau kayak kelas 5, kelas 6 kan kita tinggal aja udah. Karena di sana itu bisa dibilang apa ya? Manajemen dari sekolah itu bisa dibilang kurang baik. Kenapa? Karena setiap hari itu paling hanya 2 guru yang masuk. Padahal di sana ada sekitar 16 tenaga pengajar. Hanya 2 guru yang masuk. Jadi karena kalau misalnya mereka per masing-masing kelas itu nggak diisi sama kita, itu terkadang banyak banget kasus yang dimana contoh kayak kemarin tuh pas aku di sana ada satu anak nih yang ini sampai putus. Apanya? Jadi sampai putus. Hah? Jadi sampai putus, bener. Gara-gara apa? Gara-gara mereka itu main bercandaan di kelas nggak ada gurunya. Terus main kan pada bercandaannya gitu. Dan terus ngangkat-ngangkat meja kayak gini, ngangkat-ngangkat meja terus ini tuh ketiban sama meja. Ini dulu putus. Itu anak aku SD. Itu kayak bener-bener ngeri banget gitu kan. Jadi makanya waktu itu gimana caranya nih biar bener-bener tetap masuk gitu. Walaupun waktu itu sebenarnya kalau dari sekolah sendiri sih apa ya, kan kita juga sebelum ngajar itu emang persetujuan waktu dulu gitu kan, bisanya ngajarnya kayak apa gitu. Dan dari kepala sekolah sih sebenarnya udah lobby ya nggak apa-apa gitu, maksudnya untuk apa namanya, untuk ngajar sesuai dengan waktunya aja. Kalau nggak ada kuliah nggak apa nggak ngajar, tapi kan kita nggak bisa kayak gitu juga gitu kan. Tapi apa sih namanya, melihat dari situasi sekolah aja kayak gitu. Jadi kalau dari aku tuh sekolahnya dari hari Senin sampai hari Sabtu itu full dari jam 8 sampai jam 11-an. Jadi kalau kuliah bener-bener disambi banget, bisa dibilang mungkin kalau kuliah tuh ada di ini ya, maksudnya yang lebih urgent tuh yang di kampus mengajar kayak gitu. Soalnya mereka di sana benar-benar dampingi ini ya. Iya bener-bener dampingi banget dan sulit banget juga sih untuk mereka kalau ditinggalin. Tinggalin jarinya putus juga. Itu jadi gurunya apa nggak ada yang bijak di rumah? Enggak, jadi itu waktu itu kejadiannya nggak ada gurunya, ada gurunya, cuman karena kan kita tahu kadang-kadang guru tuh cuma kasih tugas udah balik ke ruang guru gitu. Itu tuh enggak. Jadi mereka itu nggak tahu mantau. Udah kelas 1 dia 5 putus, kelas 5 nih kan. Daerah mana sih itu kan? Kenapa? Daerah mana boleh di-spill nggak sih? Nggak, maksudnya Mungkin masih di Pulau Jawa tapi beda dari 3T. Pasti tahu juga sih kalau Pulau Jawa dari 3T. Iya, daerah bagian daerah daerah itu mah ada Pulau Jawa ya. ya. Sama sekali daerahnya aja, maksudnya ya kayak tadi menunjukkannya. Kalau misalnya terlalu Timur lah, daerah timur. Tapi salut loh sama Ica, maksudnya ini apa? Dia itu 3T-nya itu beneran 3T. Kalau di tempatku tuh 3T-nya itu kecamatan yang kecamatannya itu yang pelosok. enggak begitu pelosok, jadi masih bisa dijangkau. Orang yang berangkat sekolah itu juga naik motor, ada maksudnya di antara naik motor sama orang lain. Jadi kalau aku lihat yang teman-teman yang di pedalaman yang di pelosok itu, menurutku perjuangannya memang menurutku sip lah, pasti perlu pengorbanan, nggak kayak yang tak alamin gitu. Makanya kamu tadi sama kayak Ica itu. Kalau bisa dibilang kan kalau yang lain biasanya emang kayak di Sumatera gitu kan, yang di Papua itu kan udah ya tahu kan yang Pulau Jawa. Cuman yang aneh tuh aku masih di Pulau Jawa, sinyal nggak ada, itu sulit banget. Bahkan pas aku datang ke sana nggak ada itu yang pakai masker, nggak ada. Jadi mereka cuma baru datang nih nggak pakai seragam, bahkan ada yang pakai sarung. Terus sekolah ada yang pakai sarung, ujian pakai sarung. Dan aku sampai gini kan, adek kok nggak pakai celana, kenapa? Dia aja nggak. Dan ternyata aku sampai
sedih banget karena itu benar-benar maaf dalam kondisi yang nggak ada gitu loh. Benar pakai sarung dan bukan pengaruh karena Tidak libur lama terus kan emang dia pakai sarung dan bisa dibilang ya Allah bajunya pun demikian gitu kan. Dan aku sampai ini juga kan karena kan di sana emang nggak prokes sama sekali, nggak ada prokes sama sekali. Lalu itu kan sampai galang-galang juga kan ke teman-teman himpunan gitu untuk donasi masker gitu kan. Dan udah kebagian mah dibuangin gitu aja kan ngeselin juga ya, padahal udah edukasi gitu loh. ya Tapi di awal itu ngomongnya mereka itu rata-rata menengah ke atas, tapi kok masih ada itu berarti sekian persennya dari yang menengah ke atas itu. Iya, cuma hanya sekitar berapa ya? Paling cuma sekitar 10%-an sih yang emang bisa dibilang sampai menengah ke bawah. Karena ada yang menengah ke atas semua. Orang kok bisa dibilang handphone mereka aja lebih bagus dari handphoneku gitu loh. Maksudnya mereka kasih SD. kelas 5 itu. Iya, kasih SD. Tapi nggak ada sinyal ya. Iya ada. Percuma juga sih harus ada sinyal. Kalau di tempatku nggak boleh sama sekali keluar. Jadi memang kalau kan biasanya buat alasan nanti buat yang jemput. Kalau di tempatku udah tentu jam 11 pulang ya jam 11 pulang. Nanti kalau belum jadi di tempatku itu ada pagar itu depannya. Masker sekolahan ya. Pagar sekolahan. Jadi kalau siswa kalau belum dijemput di depan pagar itu belum boleh keluar. Jadi dikumpulin ada tempatnya sendiri. Kalau aku balik lagi sih, anak-anak di sini belum pulang nanti bolos lewat ini, bolos lewat samping gerbang. Mereka tuh ngajakin aku, kak kita bolos lewat sini aja itu. Gurunya dia ngajak biasanya bolos nggak boleh ketahuan guru. Gurunya ngajak bolos. Jadi emang pada hubungan kan kalau semisal gerbang itu kan biasanya ada temboknya gitu kan. Itu tembok tuh bolong segitu. Itu mereka ngajakin aku buat apa sih bolos lewat situ gitu. Unik juga sih mereka tuh. Terus yang paling apa ya, yang paling seru, yang paling berkesan gitu, yang apa ya, yang tidak pernah kalian pikirkan sebelumnya, tapi bisa kalian temui. Oke, kalau dari aku mungkin bukan hal yang paling berkesan ya, tapi kayak suatu hal yang dimana mungkin kalau aku sharing nih sama teman-teman yang kampus mengajar yang lain dan walaupun mungkin kayak lintas daerah, mereka itu pasti pengen banget kayak sekolah itu dibantu nih buat nanti mereka jadi misalnya akreditasi dari C ke B ya. Cuma kalau sekolahku beda, sekolahku tuh nggak mau naik akreditasi. Jadi dari aku SD tetap C sampai sekarang. Aku SD tahun keluar tahun 2010, sekarang 2021 itu tuh sama. Dan itu sekolah itu berdiri dari mulai sekolah rakyat. Sekolah rakyat tahun berapa coba? Dari SR sampai sekarang ke C. Dan saat aku tanya alasannya apa, mereka bilang gini dari guru-gurunya, ya karena kalau nanti akreditasi naik itu nanti kan ada tuntutan. Dan hal yang paling menyebelin tadi mungkin masih apa ya, masih yang pertama prokes masih minim banget dan nggak bisa sama COVID. Yang kedua itu adalah mereka selalu asumsikan pendidikan itu nggak penting dan cukup bisa baca tulis gitu udah. Dan hal yang paling unik itu pun adalah saat aku nemuin di lapangan anak kelas 5 dan 6 itu mereka nggak bisa pembagian 3/20 pas pertama kali ke sana. 3/20 mereka nggak bisa. Aku sampai kalau ajar mereka tuh bener-bener bawa uang koin 2000-an, uang koin gitu atau uang 1000-an. Jadi mereka tuh lebih paham cara seperti itu. Nggak bisa kita tulis gitu 2 dibagi 2 berapa, enggak. Jadi harus benar pakai kenyataan uang gitu loh. Harus gitu terus. Itu sih yang paling unik itu. Jadi harus mikir banget gimana caranya buat nyampein materi ke mereka. Dan bisa dibilang sistem pengajarannya pun nggak terlalu terpacu ke itu gitu, nggak terlalu terpacu ke apa ya buku paketnya gitu, tapi lebih ke apa sih yang mereka benar-benar urgent. Jadi yang paling penting itu ya paling membaca itu udah sih lebih hal itu. Untuk kesannya sih ini sih kesannya itu waktu awal masuk di kelas itu jadi kan sekolah yang aku tempatin itu mas apa sekolah Islam gitu. Jadi lah waktu itu masuk kelas itu belum tahu
keseharian mereka itu belum tahu sama sekali, mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran itu belum tahu sama sekali. Waktu itu masuk ada guru kelasnya, ya agak gimana gitu, masuk habis itu disuruh perkenalan mas sama adik-adiknya itu kelas 2 SD waktu itu. Mas kalian ya? Oh, saya perkenalan. Kalau yang lainnya sih ya mungkin kesannya banyak ketemu sama anak-anak yang setara dengan adik-adik di sini. Jadi nggak begitu sulit gitu untuk ngadepin anak-anak itu. Maksudnya Adik punya kan, aku punya adik yang seumuran anak SD gitu. Jadi kayak umurannya sama dengan adiknya. Saya kira adiknya enggak, bukan, maksudnya punya adik yang seumuran anak-anak SD. Jadi ya biasa aja ngadepin anak-anak itu. Tapi apa ya? Kan berarti kan baru loh. Dalam artian Galih sama Isya masuk ke sekolah itu kan baru. Adaptasinya berapa lama supaya bisa programnya itu berapa lama sih yang kamu mengajar pertama itu? 3 bulan. 2 bulan setelah ya sampai 2,5 sampai 3 bulan. Itu adaptasinya di awal gimana? Kalau waktu itu di minggu-minggu pertama setelah penentuan pengumuman diterima apa enggaknya kan, setelah diterima habis itu ada sosialisasinya kayak bimbingan gitu, penyuluhan dulu gimana nanti di lapangan. Jadi waktu terjun ke lapangan ya kurang lebih udah tahu mas apa yang harus dilakukan. Kalau aku tidak lama mas, soalnya kan juga daerah sendiri kan, kecuali kalau kita lintas daerah, misal aku asli dari Jawa Timur terus ngajarku di Kalimantan atau Sumatera kan kita jadi kayak menyesuaikan budaya. Terus kalau kemarin itu ya enggak sih, di satu kabupaten juga enggak begitu sulit menyesuaikannya, kurang lebih ya 4 harian udah kenal semua itu satu sekolah anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 itu. Nama-namanya? Ya kalau nama sih mungkin ada salah satu masih yang lupa, cuma kalau visual kan nggak bisa gitu kan, ya cepet gitu. Bagian besar kenalan ya. Kalau udah datang gitu terus ngerubung masih. Pak, ayo pak, mainan ini pak, kan kalau olahraga itu kan sering ikut kan mas, ngisi ikut kelas olahraga itu, main itu anak-anak perempuan sama laki-lakinya itu tak ajarin main bola. Jadi ketika lu kayak senang gitu kan, juga kurang gitu loh. Jadi mulai dari pertama itu sekolahnya itu ini yang ditingkatkan, yang diutamakan itu akidah. Jadi kayak ngaji. Jadi mulai datang sampai pulang itu ngaji itu sampai 3 kali pulang. Mulai dari setor hafalan Al-Quran, surat pendek, terus sholat zuhur itu. Jadi memang sekolah Islam sih, jadi kayak olahraga itu di nomor 2 kan. Makanya waktu saya di situ juga bareng dari anak Penkes, apa namanya, pendidikan jasmani itu ada 2 anak, jadi bisa di ini apa dalam olahraga itu kayak ada penambahan ilmu gitu, mulai dari senam, terus pengenalan olahraga itu ya, sebelumnya kurang. Gimana kan? Kalau dari aku adaptasinya nggak terlalu sulit ya, karena kan kebetulan anak-anak aku jadi tetanggaku gitu kan, terus masih anak-anaknya tuh adik-adiknya temenku, jadi lebih mudah. Jadi kalau aku pun kayak nyampein ke mereka, kalau misalnya kamu bandel, aku bilang sama ibumu atau bapakmu ya. Jadi mereka kan langsung, emang kakak kenal gitu kan? Ya aku kenal orang
Iya. Dan mereka pun kan pada nggak percaya gitu kan. Singkat cerita aku sering tuh kayak ketemu bapaknya ibunya gitu kan. Habis itu mereka pun bilang juga gitu, oh iya berarti bener gitu. Jadi mereka pun kayak sungkan gitu sih. Karena memang kata-kata kenal juga. Teman-temannya ada mana? Ica, seumuran tau kita Ica. Kayak seumuran ya. Seumuran Iya, apa kalau lebih tua kamu Ica? Jangan lebih harus bertahu. Iya. Itu sih kalau aku nggak terlalu sulit juga. Cuman mungkin diadaptasi di sekolahnya yang nggak semudah itu gitu. Walaupun memang ngasih guru-guruku juga, mereka juga banyak yang memang ngasih guruku. Cuman satu hal yang mungkin yang perlu banget tuh kayak komunikasi. Kenapa? Karena mereka itu banyak yang mengibaratkan aku adalah mata-mata pemerintah. Jadi apapun itu yang benar. Iya. Jadi apapun yang mau dilakuin, mereka tuh selalu anggapan ini kayaknya mata-mata pemerintah. Jadi misalnya kayak mereka rapat itu kayaknya nungguin aku pulang dulu gitu apa gitu. Karena ngiranya apapun yang mungkin terjadi di lapangan, apalagi dengan banyaknya kasus di sekolahku gitu kan, mereka tuh ngiranya bakal dilakukan pemerintah gitu sih. Padahal kita udah nyiapin dari awal gitu. Kalau susah itu memang membantu ke prosesnya aja gitu. Sulit juga ya Mbak. Iya. Kan berarti dalam tanda kutip sekolah itu menolak kan berarti. Kalau menolak sih enggak sebenarnya Mas. Cuma mungkin Takut. Jaga-jaga. Soalnya ya benar yang dibilang Ica kan kita dikiranya nanti ikut campur urusannya ya di situ. Padahal kalian nggak perlu tahu gimana. Enggak, kita kan di situ cuma fokus pada 4 tadi ya Cak, dari literasi, numerik, teknologi sama manajemen aja. Jadi nggak begitu ngurusin hal yang lainnya. Kemarin itu saya kan juga dimintain, kan ada cara perpisahan sekolah juga. Itu ya kita nggak ikut manajemennya itu nggak ikut ngurusin uang ini uang berapa enggak. Kita cuma nyariin alat-alat aja, terus mata desain dekor cuma gitu aja, nggak ikut campur dalam masalah uangnya mereka ini nanti dari mana habisnya berapa enggak. Cuma kita membantu aja. Nggak terlalu dalam, soalnya nggak, memang kita tidak ditugaskan untuk memata-matai apa yang dikatakan Cak. Berarti membantu prosesnya sangat full gitu. Untuk birokrasi di belakangnya tidak pernah dan bahkan tidak boleh ikut campur ya seharusnya ya. Kalau itu kalau dibilang tidak boleh ikut campur tidak disampaikan, cuma kan kita fokusnya tadi aja Mas. Fokusnya 4 hal tadi. Ya, 4 hal tadi aja. Kalau dimintai tolong dari lain 4 hal tadi, ya oke, enggak apa-apa. Kita lakukan. Oke, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Ini ada beberapa teman-teman dari belakang kamera mau tanya. Mau tanya dong sama Mas Galis dan Mbak Ica, manfaatnya ikut kampus mengajar sih itu kayak gimana menurut kalian? Maksudnya manfaat buat kalian berdua itu mengikuti kampus mengajar? Dari saya dulu Mas, dari Ica. Kalau saya sih jujur aja waktu itu sangat yang bermanfaat buat saya itu manfaatnya menambah uang saku. Jadi uang sakunya kan setiap bulan di situ ada di awal tadi kan juga belum dibahas kan. Betul. Jadi di kampus mengajar waktu angkatan kita itu satu bulannya dapat pesanan dari ya 1.200.000 dari Itu langsung cair. langsung saya. Tiap Ya, bulan. tiap Selama bulan. 3 bulan itu. Selama 3 bulan ya 3 Kita harus kali. selesai laporan. Jadi ada laporan yang harus dituntaskan. Jadi laporan mingguan sama bulanan. Tapi kemarin ada beberapa teman yang katanya belum cair sampai sekarang tuh. Itu mungkin Mas apa? UKT, potongan UKT. Oh, potongan UKT. Ya belum. Tapi ada kemarin masih lihat di grup Telegram itu yang bulan ketiga itu ada beberapa mahasiswa juga yang belum cair. Entah mungkin karena ada kesalahan di nama atau nomor rekening dari mahasiswa itu.
Kalau saya manfaatnya itu jadi bisa membantu untuk nambah BRSPP, juga ada potongan BRSPP. Itu sih Mas. Manfaat utama yang kamu dicari. Ya, manfaat utama. Soalnya di pandemi ini kan ya ekonomi agak bergoyang. Betul. Semuanya merasakan. Ya, semua merasakan. Kalau aku pertama itu mungkin bisa. Oke, kalau dari aku mungkin kalau untuk manfaat utama mungkin bukan lebih ke finansial ya, tapi mungkin lebih ke implementasi yang bisa aku kasih untuk Indonesia juga gitu. Karena selama ini pun aku sering banget nih kayak sama teman-teman yang mungkin kayak lintas profesi pun gitu, karena yang lebih sering terjun ke dunia pendidikan gitu. Dan itu menurut aku kayak sakit banget, karena menurut aku yang hal yang mungkin didapat itu adalah relasi gitu, relasi dan juga gimana sih kita bisa menerapkan hal-hal yang udah kita dapetin gitu. Contohnya kayak di organisasi kan otomatis udah dapat leadership, terus kayak komunikasi efektif, manajemen forum dan sebagainya. Dan itu adalah momentum yang penting banget untuk kita bisa mengimplementasikannya gitu. Tapi itu sulit banget sih untuk bisa didapetinnya gitu. Selain memang di kesempatan kampus mengajar. Dan selain itu juga kita bisa benar-benar bisa menerapkan apa yang sebenarnya ide-ide kita ataupun harapan untuk Indonesia gitu. Aku itu event yang penting banget yang nggak mungkin bisa dilewatin gitu. Walaupun memang satu sisi lain manfaatnya juga tadi ada awalnya buat keringan UKT dan juga untuk potongan SPP dan juga uang saku. Oh, ada lagi konversi SKS. Iya, sama konversi SKS juga. SKS juga. Berapa total kemarin? Berarti maksimal 12 yes. 12 12 SKS. Itu maksudnya gimana konferensi terkait Konversi SKS itu gimana ya? Jadi untuk konversi SKS itu misalnya nih di apa namanya di kampus misalnya ada beberapa materi kuliah yang memang bisa kita dikonversikan gitu, digantikan dengan hal-hal yang kita udah dapetin di kampus mengajar gitu. Dan itu maksimal konversinya 12 SKS. Tapi hal itu pun kembali lagi ke kebijakan masing-masing kampus, karena kan tentunya apalagi kalau kita kesehatan itu kan kita kadang-kadang ada beberapa mata kuliah yang nggak bisa konversi. Tapi kalau dari teman-teman yang lintas prodi kan, apalagi yang mungkin dari pendidikan itu mereka kan bisa dikonversi SKS, bahkan ada juga yang bisa dikonversikan ke skripsi atau juga ada bisa dikonversikan ke kegiatan yang kayak seperti magang ataupun KKN gitu, mereka bisa dikonversikan, tapi itu pun tergantung kebijakan ke masing-masing kampus per masing-masing kampus spesifik. Oh iya, kalau kita di kesehatan soalnya per paket ya SKS kita ya. Ya ada lagi pemotretan. Mau tanya ya, mungkin bisa dijelasin ke teman-teman gimana cara daftarnya, terus persiapannya apa aja sih yang buat kita bisa mendaftar itu? Silakan. Cara daftarnya gimana, terus persiapannya apa? Mungkin persiapan juga waktu mau ke sekolahannya. Kalau cara pendaftaran itu gampang sih. Kalian kan semua udah punya HP masing-masing ya. Jadi tinggal buka Google, kita searching kampus Merdeka, nanti di situ udah banyak, mulai dari kampus mengajar juga ada, pertukaran pelajar juga ada banyak di situ. Yang penting ketik aja kampus Merdeka, di situ ada kampus mengajarnya. Untuk tadi apa lagi? Persiapan. Untuk persiapan kalau menurutku baca peluang daerah yang kurang peminat untuk ditempati sih kunci agar bisa keterima. Jadi kayak misal nih, aku kemarin tuh kenapa kok bisa diterima itu, kalau menurutku itu karena minat di kabupatenku untuk ikut kampus mengajar itu kecil. Jadi kita peluangnya kan lebih besar. Jadi kalau menurutku lihat daerah masing-masing yang minat mahasiswanya untuk daftar kampus mengajar ini yang kecil. Jadi kemungkinan masuk lebih besar. Baca peluang aja. Kalau dari aku mungkin nggak cuma kayak kampus mengajar, jadi mungkin teman-teman pun bisa
bisa daftar dulu di akun Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nanti kalau teman-teman udah terdaftar di situ, itu kebetulan tidak hanya kampus mengajar, tapi ada juga mulai dari studi independen, terus ada juga Magang. kalau yang sekarang mau buka itu tentang magang ini kerja. apa? Magang kerja. Magang kerja tuh udah. Nanti mungkin teman-teman bisa daftar di ini KKN ataupun apa ya, bangun desa. Pokoknya Oh, ada iya, beberapa iya. program juga yang memang sekarang belum dibuka. Kalau kemarin tuh ada KNMI, terus ada juga yang studi independen, ada juga yang magang merdeka. Itu teman-teman bisa daftar dulu di kampus MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu nanti silakan daftar dulu, nanti biar teman-teman bisa kepoin juga dari kegiatannya. Cuman kalau misalnya teman-teman pengen daftar di kampus mengajar, jangan lupa juga untuk stalking di IG-nya kampus mengajar. Dan untuk hal yang perlu dipersiapkan itu sebenarnya bukan hanya ngeliat dari peluang wilayah, karena kalau dari kampus mengajar angkatan 1 memang itu dilihat dari peluang wilayah dan juga dari hasil survei kita juga. Karena kan kebetulan kalau di angkatan 1 itu kita ada 2 kali seleksi ya. Seleksi pertama itu berkas, yang kedua ada survei. Dan survei ini memang bisa dibilang tuh jawabannya nggak ada di internet, dan juga itu nggak ada jawaban benar, nggak ada jawaban salah. Jadi memang sulit mengidentifikasi gitu. Dan itu pun kemarin survei kebinekaan. Dan itu pun banyak banget dari teman-teman yang lain itu yang gagal di situ gitu. Dan tapi kalau untuk yang angkatannya sekarang 2000 yang angkatan kedua ini, kalau setahu itu memang mereka kan karena nyasar SMP SD ya. Jadi memang untuk beberapa daerah pun terbuka, walaupun kayak misalnya di daerah Jogja gitu. Yang terpenting itu memang mereka tidak hanya sekolah kategori C, tapi mereka juga memang butuh tenaga pengajar gitu. Dan jangan lupa juga untuk, dan apalagi nih teman-teman yang mungkin aktif di organisasi itu manfaatin banget tuh peluang untuk SK-nya, karena memang SK ini satu poin penting banget buat teman-teman bisa diterima. Selain SK juga teman-teman IPK, karena IPK pun jadi satu standar juga gitu untuk bisa diterima. IPK, surat rekomendasi, terus sama SK organisasi gitu sih. Apalagi kalau teman-teman pernah ikut kegiatan ngajar itu jadi poin plus banget sih. Sama kalau ngisi tes wawasan kebangsaan lebih pro pemerintah aja. Kalau menurutku itu, insya Allah nanti bisa lulus wawasan kebangsaan. Ya, selanjutnya ada lagi yang mau tanya? Ya, mungkin ini deh sarannya deh untuk mungkin teman-teman yang mau daftar ya kan, tapi belum punya apa yang disyaratkan. Kayak yang dikatakan Ica tadi kan ada beberapa item tuh yang perlu dipersiapkan dan apa namanya, perlu dipunyai untuk lebih mudah lah, dalam tanda kutip lebih mudah untuk daftar kampus mengajar. Kalau menurutku ikut organisasi dulu. Soalnya di situ kan juga ada apa, persyaratan yang harus dicantumkan, SK organisasi, surat keputusan itu kan. Jadi ya, salah satunya ikut Himika. Oke, ikut di Mika. Ikut Himika. Ikut di Mika. Semoga bisa lolos kampus mengajar. Nah, soalnya kalau kalian tidak ikut organisasi, ya tidak bisa ikut kampus mengajar. Lumayan, cuma 1.200-an. Ya kan? Potongan UKT, dapat konversi SKS, pengalaman banyak, sertifikat dari kementerian juga ya. Lebih bangga lah kalau kemana-mana. Oh ini anak kementerian pendidikan gitu. Ya kan siapa tahu kan kayak gitu. Itu kan tadi yang dari instansi atau kita terikat ke instansi, organisasi dan kampus juga. Kalau diri sendiri nih, maksudnya